Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya bersama Akhunul Karim Akrom Qurtubi Nafis yang sekarang berada di Mesir ya. Berada di Mesir Ya. ya. Tepatnya di mana ya? Tepatnya di mana, Akrom? Tepatnya itu saya sekarang tinggal di namanya distrik Hai Ashir kalau di sini itu, Zat. Masya Allah, Masya Namanya Allah. Hai Ashir. Oke. Eh, Akrom, di sini kami mendapatkan tugas ya dari sekolah kami, IS PSM Kediri, Islamic International School PSM Kediri, untuk mengadakan Hari Santri. Kita mengadakan Hari Santri di sekolahan kami. Intinya kami mengundang antum untuk membahas beberapa perihal gitu ya, yang insya Allah memberi semangat kepada adik-adik di Indonesia khususnya. Dan khususnya lagi kepada sekolahan kami. Nanti mohon bantuannya, Kak Akrom, ada beberapa pertanyaan sih yang mohon dijawab agar termotivasi kami. Saya Oh, juga, siap. Ana juga, gitu ya. Eh, gitu ya, Akrom ya. Oke, sebelum Ya. itu kita mulai ya. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akrom di sini ya, Ustadz Fendi mungkin kenal dengan antum ya. Tetapi ada di sini kita mengenalkan antum dulu, mungkin dari nama, riwayat pendidikan, dan mungkin asal dari antum, terus biodata lah bahasannya. Oke, Fadol, Akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Akrom Qurtubi Nafis, biasa dipanggil dengan Akrom saja. Kemudian saya lahir 5 April 2001, Wah. tepatnya ketika itu saya lahir di Kairo. Oh, di Kebetulan KF. alhamdulillah orang baik bapak ibu semuanya iya. Jadi semuanya itu alumni Al Azhar juga gitu, bertepatan ketika masih di sini gitu. Kemudian untuk pendidikan saya sendiri ketika itu saya SD atau dari TK ya, dari TK kemudian MI seperti biasa di daerah sendiri, daerah desa sendiri. Kemudian ketika MTS saya langsung dipindah ke Cirebon. Namanya Pondok Pesantren Khas Kempek. Kemudian setelah itu saya hanya 3 tahun. Kemudian saya pindah ke Pondok Modern Arisalah, program internasional yang bertepatan di Ponorogo, Jawa Timur. Saya menyelesaikan pendidikan di sana selama 4 tahun. Kemudian setelah itu, alhamdulillah saya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya ini sekarang saya belajar melanjutkan pendidikan Fakultas Usuluddin. Kurang lebih dari biodata saya seperti itu. Oke, Masya Allah. Jadi tadi pendengar sedikit ya dari latar belakang antum, bahwasannya orang tua juga alumni Al Azhar juga ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi Nah, ya alhamdulillah. Dan dapat jadi antum itu gitu. lahir di Kairo juga. Sekarang di Kairo, di Mesir ya. Masya Allah, luar Lahirnya biasa. di Oke, Masya Allah. iya, Jadi pulang kembali ke, kampung. ya, antum pulang kampung, bukan belajar sekarang ya. Oke. Oke. Sedikit intermezzo dari antum, alhamdulillah membuat hari ini lebih ringan ya, alhamdulillah. Oke. Sebelumnya kita pernah bertemu ya, Bro ya. Sebelumnya Iya. kita pernah bertemu di Pondok Modern Arisalah, ya kan? Eh, Salam kangen juga kepada guru-guru, terkhusus kepada ayahanda yang telah wafat, ya kan? Kiai Haji Muhammad Masum Yusuf. Kita sebagai anak tetap harus apa ya, mendoakan beliau. Oke, kembali Akrom, karena kita ini di IAS PSM Kediri, tempat sekolah kami, mengadakan Hari Santri. Mungkin saya menanyakan ya, Ana menanyakan beberapa pertanyaan ke antum. Apa ya? Mulai dari mana ya? Mulai dari antum mondok dulu aja ya. Karena Hari Santri, otomatis ya kita kulik masa santri antum. Oke, Fadol, Agi, mungkin apa sih menurut Akrom santri itu?
Jadi yang pertama di sini awal mula saya mondok itu ketika saya MTes. Jadi yang Mm-mm. saya rasakan ketika itu perbedaannya itu kemudian yang langsung dibuang jauh, tepatnya di Cirebon ketika itu. Saya tinggal di Depok, kemudian di Cirebon. Itu awal mula ketika saya merasakan bagaimana seorang santri gitu. Dan yang perlu kita ketahui ya, namanya santri itu benar-benar dilatih untuk mandiri gitu. Jadi emang segala sesuatu itu kita lakukan sendiri. Bukan berarti ketika orang tua kita menempatkan kita ini di pondok pesantren bukan berarti nggak sayang. Tapi ketika kita ditempatkan di pondok pesantren itu justru menjadi bukti rasa kasih sayang orang tua kita terhadap kita. Karena ketika kita di pondok pesantren, kita ini dilatih bagaimana sih cara kita ini supaya bisa hidup mandiri. Bagaimana nanti karena kita ini tidak selamanya bersama orang tua gitu. Jadi ya justru saya pribadi saya itu bersyukur ketika saya itu dimasukkan ke dalam pondok pesantren dulu. Saya awal Mm. mula itu di pondok pesantren Khas Kemplek itu dulu tuh. Oke. Jadi bisa dibilang melatih kemandirian ya. Apapun Melatih mandiri. kemandirian. Masih ingat kalau misalnya kita tidak berusaha makan, antri, ya kita nggak dapat makan. Kalau Nah, misalnya itu. kita nggak berusaha antri mandi, otomatis kita tidak bisa mandi ketika itu. Dan waktu terus berjalan seperti itu. Mungkin dari tahun ke tahun kita akan paham dengan situasi, akhirnya kita bisa belajar dari situ. Oke, ya bisa dibilang santri luar biasa menurut saya. Ya, menurut Ana juga luar biasa santri itu. Intinya mandiri, terus apa tadi? Justru orang tua sayang kepada kita ketika orang tua meletakkan kita pada tempat yang suci, yaitu pesantren. Seperti itu ya, Akrom ya. Oke, Iya. sekarang ya Akrom sendiri, antum di sana juga mondok bahasanya ya. Antum di sana juga mondok ya. Iya. Kalau apa bedanya? Kalau misalnya antum mondok di sana jauh juga dengan orang tua. Di Mesir otomatis jauh dengan orang tua. Nah, sekarang inget-inget ketika antum mondok dulu, nah pernah nangis gak sih? Pernah nangis ya? Jadi jujur, dulu itu ketika saya masih mondok saya itu sama seperti anak-anak baru sekarang. Gitu kan, sama aja. Pernah nangis, kemudian pernah biasanya anak baru itu kena penyakit, entah itu gatal-gatal, kemudian entah itu kadang sakit-sakitan karena kangen orang tua. Saya pernah melewati fase itu. Jadi saya bagaimanapun saya, walaupun sekarang saya sudah menjadi mahasiswa di luar negeri, tetap saya itu pernah merasakan fase-fase yang sekarang ini anak-anak santri baru rasakan gitu loh. Jadi nggak ada bedanya gitu, nggak ada bedanya. Oh ini orang udah ke luar negeri, oh ini orang udah di universitas. Orang universitas itu juga pernah merasakan apa yang sedang dirasakan adik-adik di pondok sekarang itu sama gitu. Jadi pernah semuanya, nangis ya pernah, kangen orang tua ya pernah. Kemudian kadang kehabisan uang ya pernah, itu pernah juga gak jajan-jajan juga sama, itu pernah. Jadi sama aja antara saya pribadi dengan santri-santri baru di Indonesia pun sama gitu. Jadi nggak Oke. ada bedanya. Jadi fase itu harus dilewati emang ya. Mohon maaf tadi gatal-gatal, terus apa kangen orang tua, apalagi awal-awal itu masakan orang tua. Ya kan awal-awal itu kangen Hmm. pasti. Jadi kalau ada fasenya pertama Hmm. seperti ini jelek ketika masuk pondok ya terjun payung kayak gitu. Makan harus antri tadi ya kan. Masakan ya Iya. enak nggak enak harus dimakan. Seperti itu ya. Kalau Iya kita itu. pilih-pilih di santri, ketika kita pilih-pilih di pondok, ibaratnya ya kita nanti nggak jadi apa yang diinginkan pondok. Seperti itu. Terus ketika di pondok maupun sekarang ada aktivitas ataupun amalan atau aktivitas yang dari pondok sampai sekarang antum pegang. Selain ibadah. Apa itu? Coba rahasianya Akram bisa sampai ke sana itu apa itu? Mungkin bisa jadi ini sebagai kunci adik-adik ketika nanti melanjutkan studinya, melanjutkan jenjang pendidikannya. Apa sih kuncinya Akram? Yang Istiqomah kah? pertama, Oke. yang pertama yang saya rasakan gitu ya, dan saya bawa.
pertama di pondok itu kita tidak hanya diajarkan belajar saja, tapi di situ yang paling utama kita dilatih dalam kedisiplinan dan bagaimana cara memanage waktu. Dan bukan berarti ketika kita dipaksa, yang saya untungnya ya maksudnya yang saya rasakan, di pondok itu justru saya malah beruntung ketika dipaksa. Karena apa yang dipaksa ketika saya di pondok, itu yang akan menjadi landasan saya, apa yang akan saya lakukan di masa depan. Ketika saya di pondok, masih banyak yang mengingatkan, masih ditegur oleh ustadz dan pengurusnya. Tapi nanti ketika udah keluar pondok itu, justru terkadang suka berasar, maksudnya berasar itu membekas gitu ya. Dan yang saya pegang dari dulu, alhamdulillah ketika saya menjalaninya dengan ikhlas, kemudian saya menjalani, kemudian saya terapkan kepada kehidupan saya sehari-hari. Kemudian yang paling saya ingat itu bahwasanya asatid itu dulu ketika saya masih di pondok selalu menanamkan, selalu menebarkan benih percaya diri. Jadi ketika kita menginginkan kesuksesan, menggapai sesuatu, itu kita harus benar-benar dengan bersungguh-sungguh. Maka sampai sekarang itu ke bawah. Ketika kita pengen bisa pinter, maka kita harus belajar. Ketika kita ingin mempunyai uang, maka kita harus bekerja. Dan itu terus sampai sekarang. Maka orang yang dimasukkan ke pondok itu justru adalah orang yang paling beruntung. Maksudnya paling beruntung apa? Itu kita sedang di-manage, kita sedang di-setting bagaimana nanti perilaku kita ke masa depan. Itu yang saya rasakan. Oke. Oke. Jadi bisa dibilang seperti ini, jadi apapun nanti kamu, ditempatkan dimanapun kamu harus siap. Seperti itu ya mungkin ya. Jadi kita dilatih di semua medan gitu, harus siap. Terus banyak ya ketika kita di pondok, kita sharing sedikit, tidak ada latar belakang, oh Akrom ini anaknya kiai, oh si Friendly ini anaknya petani. Tidak ada ya seperti itu ya. Jadi ketika kita di pondok, pasti derajat itu sama. Seperti halnya ya kita di dunia ini, Allah itu memandang bukan pada siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat, tapi tetap pada hatinya masing-masing. Seperti itu. Ya kan ketika di pondok itu sama aja. Seperti itu. Oke. Kalau di sana sekarang kuliah di Usuluddin ya. Kenapa kok milih jurusan itu? Apakah dari orang tua memilihkan Akrom seperti itu atau mungkin saya ingin mendalami seperti ini, mendalami fakultas ini. Bismillah saya berangkat ke sana dan prosesnya itu bagaimana sih? Kok tiba-tiba ya bahasanya Ana dengar antum sudah sekolah di sana. Dari beberapa media sosial yang Ana punya, tiba-tiba antum apakah prosesnya itu pahit sekali nggak? Oke. Fadol. Yang pertama, saya di sini kuliah, saya ambil jurusan Usuluddin. Jadi di sini ada macam-macam ya. Ada yang Usuluddin, kemudian ada yang Syariah, Al-Islamiyah, ada Syariah wal Qanun dan Lugot dan yang sebagainya. Saya ambil Usuluddin itu pertama, kita itu kuliah sesuai dengan kemampuan dan apa yang kita suka. Ketika saya menyukai sesuatu, maka lebih mudah untuk didapatkan. Maka saya pribadi lebih condong ke Usuluddin. Maka di Usuluddin ini nanti dibagi-bagi fasenya ketika nanti tingkat 3. Jadi kalau kita udah naik tingkat 3 nanti ada yang namanya mungkin kalau di kuliah Indonesia prodi, program pendidikan khusus itu. Nanti di sini kita disuruh milih antara tafsir, kemudian hadis, kemudian sama akidah. Nanti kita ketika tingkat 3 kita milih ini. Kemudian untuk perjalanan saya sendiri, ini yang unik gitu. Jadi saya ini ketika berangkat ke sini itu sebelumnya belum ada pemikiran saya ini pengen tahun ini berangkat. Karena gitu. Saya itu dulu niat, saya kan dulu itu ketika 2020, jadi saya dari santri sampai udah pengen lulus, itu saya cita-cita saya pengen ngabdi di Pondok Modern Arisalah. Oh iya, saya itu cita-cita saya. Bahkan sampai nama saya itu ketika itu sudah dicantumkan menjadi salah satu pengabdian pada tahun 2020. Namun ya mungkin qadarullah ketika saya pulang, kemudian saya coba-coba daftar dan ternyata memang qadarullahnya memang saya harus berangkat tahun itu juga. Dan gitu. di sini satu yang saya pegang yang menjadi hikmah dari saya kok bisa cepat berangkat.
Saya cuma satu yang saya pegang. Saya ketika itu hanya nurut pesan dari orang tua. Saya mondok dimanapun, saya mondok di MTS di sini, kemudian MA di sini, saya selalu nurut orang tua. Saya niatkan ketika orang tua saya nyuruh saya mondok di sini, saya selalu berpikir intinya saya mondok orang tua saya senang. Saya di sini, saya terima. Saya di sini. Padahal kalau misalnya saya mau, saya bisa sekolah di rumah sendiri gitu kan, Zat ya. Mohon maaf ya kalau misalnya pengen enak Iya. gitu, pengen enak saya tinggal sekolah di rumah sendiri. Tapi ya mungkin orang tua saya ingin menyeting saya bagaimana masa depan saya, maka saya niatkan saya nurut sama orang tua dan saya selalu berdoa kalau emang ini yang terbaik, maka jadikan ini yang terbaik. Maka Masya Allah. ketika saya lulus, orang tua saya coba kamu daftar, coba-coba daftar, cari info mana yang dibuka. Saya coba daftar dan ternyata memang qadarullah tahun itu juga alhamdulillah emang harus berangkat. Saya cuma modal nurut sama orang tua, coba-coba. Itu Masya yang Allah. saya salut. Salut ada salut. Serius, birrul walidain itu kunci utama dari semua perihal. Ya, semua hal itu birrul walidain. Ini curhat sedikit ya, curhat sedikit. Ini seperti halnya Ana dulu ketika mondok. Kamu mondok di sini. Mohon maaf, sakitnya apapun di dalam pondok itu diterima, ya, diterima. Jangan sampai orang tua ini tahu sakitnya kita, ya kan. Mohon maaf ketika Ana dulu masuk pondok, gede banget kan, gede, terus pulang tiba-tiba kurus kering sampai orang tua bilang, wes gak usah mondok maneh, udah gak usah mondok aja, sekolah di rumah. Maksudnya sekolah di daerah sini aja di Kediri saja. Tetapi Bismillah ada beberapa ustadz yang meyakinkan ya lanjut sampai lulus. Masya Allah. Itu kunci juga bahwasanya benar-benar terjadi di antum. Birrul walidain, ya alhamdulillah qadarullah juga seperti yang antum katakan, antum ditempatkan di apa ya? Suatu tempat yang menurut ana tepat untuk belajar agama. Seperti itu. Oke, mungkin waktu ya kita nanti akan berbicara panjang lebar lagi ya Akram. Sekarang pesan-pesan ya sekarang. Pesan-pesan. Oh sebelum itu apa sih bedanya sebelum itu ya? Apa sih bedanya kehidupan di Indonesia khususnya sama di Mesir yang menurut antum mencolok, yang menurut antum mencolok? Mungkin biahnya ataupun ya apapun yang mencolok di sana. Apakah semua di sana itu orang baik sih? Bagaimana, Bro? Jadi pesan saya untuk urusan ini, kebaikan itu kita yang menciptakan. Ketika kita tidak dapat menciptakan suatu kebaikan, carilah lingkungan yang baik. Kita tahu kan sekarang bagaimana lingkungan masyarakat kita. Jadi ketika kita sudah tahu di situ ada yang tidak baik, maka cari lingkungan yang baik. Maka ketika kita belum bisa menjadi baik, cari lingkungan yang baik, cari teman yang baik, nanti kita akan menjadi baik, akan ikut-ikutan. Adapun di Mesir ini sendiri, kalau di Mesir yang saya salut di sini, di sini itu pendidikannya tinggi. Kalian pengen cari ilmu apapun, pesan saya, pengen cari ilmu apapun di Mesir ada. Pengen belajar fikih, qiraat sab'ah sampai asyroh, kemudian pengen bahasa, pengen semuanya ada di Mesir. Bahkan di sini fikihnya belajarnya 4 mazhab. Saya itu belajar 4 mazhab. Jadi semuanya ada. Yang pesan saya, jadi dimanapun kalian berada, itu tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika kita ingin menjadi orang baik, kemudian kita berusaha mencari lingkungan yang baik, maka kita juga akan yang baik. Dengan catatan, kita tidak berhenti berdoa, karena semua itu memang ketentuan dari Allah juga. Begitupun di Mesir. Di Mesir pun sama. Ketika kita ingin baik, cari lingkungan yang baik. Kalau kita telusuri cari keburukannya pasti ada. Setiap tempat itu pasti ada. Tapi untuk di Mesir, peluang untuk menjadi baiknya lebih besar, lebih banyak. Itu aja pesan saya. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Kita sambung lagi ya, nanti kapan-kapan kita sambung lagi, mungkin di beda forum, ya kan? Ana harap silaturahmi ini tetap terjaga, khususnya sekolahan kami, SPSM Kediri. Saya mewakili sekolahan, ya kan? Mengucapkan terima kasih banyak, Akram. Sedikit pertanyaan ataupun kisah-kisah antum tadi semoga bisa
menjadi apa ya, semangat spirit untuk adik-adik di sini. Terima kasih banyak Akrom atas kesempatannya ini. Mohon maaf kalau misalnya di sini malam, di sana agak sore. Kalau misalnya anak telepon pagi, otomatis di sana malam. Mohon maaf untuk minggu-minggu, beberapa minggu ini anak apa ya, anak repotin juga. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Syukron katsir ala musyahadatikum lihadihil baromij. Itu ya. Akrom, titip salam pada teman-teman juga di Imarah di sana juga. Mungkin ada kata-kata lagi Akrom untuk adik-adik di sini. Kalau tidak ada nanti kita tutup bersama-sama gitu ya. Ada kata-kata lagi sedikit aja? Ada lagi nggak? Mungkin pesan saya untuk Ya. santri-santri bahwasanya ke sifat yang paling yang paling berpengaruh kepada diri kita dalam menghalangi kesuksesan itu adalah sifat takut, sifat gengsi, kemudian malu. Maka pesan saya untuk adik-adik santri di sana, jangan sampai kita ini memiliki sifat ini, gengsi, malu, takut. Semuanya harus mencoba. Santri harus besar hati, harus pede, harus percaya diri kalau kita itu santri. Itu aja. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Akrom, terima kasih. Ya. Tidak boleh takut, tidak boleh gengsi, tidak boleh apa tadi? Malu ya. Malu, oke. Tidak boleh takut, tidak boleh gengsi, tidak boleh malu. Oke, untuk adik-adik di sini 3 motivasi itu ya. Yang terpenting kita coba dulu, tidak boleh malu, tidak boleh takut, tidak boleh gengsi. 3 kata-kata itu juga anak pegang erat-erat. Terima kasih Akrom. Mari kita tutup diskusi singkat pada malam hari ini dan sore hari di Mesir dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana tutup ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.